Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam ayah, bunda, bapak, ibu, sambil menunggu gubernur kita, mari kita beristighfar 3 kali saja semuanya, ikutin saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammad bin Abdillah. Ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, saya menitip kepada ayahanda saya pimpinan MTI Paninggahan untuk menyampaikan takzim. Saya tidak mengulang, kebanyakan. Yang jelas saya mencintai semua yang hadir ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 hari ini yang kita peringati. Pertama, ulang tahun MTI Paninggahan ke-52 tahun. Berarti sudah setengah abad lewat 2 tahun. Yang kedua, peresmian surau Musola Al-Aqla. Ya, demi Allah saya sampaikan, saya ingin bersejarah sedikit Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama yang beliau lakukan adalah bagaimana Islam ini menjadi agama yang dihormati, dimuliakan. Apa yang beliau lakukan sampai di Madinah? Dulu namanya Yasrib. Ketika beliau berangkat membuat strategi, yang pertama adalah ta'akhi, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini yang dilakukan. Makanya dalam sejarah kita melihat ada seorang pengusaha kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Di Mekah dia orang kaya. Dia menyupport dakwah Rasulullah dengan harta bendanya. Apapun yang dia miliki, ketika keuntungan dia dapatkan, semuanya untuk dakwah. Tapi ketika Rasulullah terpojok, ketika Rasulullah dalam dakwahnya banyak gangguan, bahkan dari keluarga besar beliau sendiri, paman kandung beliau sendiri, yang akhirnya beliau mau dibunuh. Disitulah peristiwa hijrah. Dan ternyata pengusaha kaya ini Bapak Ibu, dia ikut dengan Rasulullah, dia ikut ke Madinah tanpa membawa harta. Bahkan istri dan anak-anak keluarganya tinggal semua. Kenapa? Tidak mau berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hebatnya sejarah mencatat, sampainya Abdurrahman di Madinah, ketika ditanya oleh sahabat Ansor, wahai pengusaha Mekah, apa yang kau bawa sampai di Madinah? Dia jawab,
dengan tegas, yang membawa Allah dan Rasulnya. Mana hartamu? Aku tidak punya harta. Aku tidak memiliki harta. Sekarang aku mulai dari nol. Mana keluargamu, istri, anakmu? Semuanya sudah berpisah karena akidah. Perhatikan Bapak Ibu. Saya bersejarah sedikit di sini. Ternyata sahabat Ansor ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, karena sudah dididik oleh baginda Nabi Muhammad dengan pemuda yang diutus pertama, Mus'ab bin Umair. Pemuda yang pertama datang ke Madinah, duta besar Islam yang mengislamkan orang Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya rumah 3, kecil, sederhana, besar. Kau pilih rumahmu mana yang kau suka, ku berikan kepadamu. Begitulah persaudaraan dalam Islam, diikat dengan akidah, bukan keturunan, bukan warisan. Makanya hari ini di Palestina, ketika mereka kesakitan, merintih, berdarah-darah, kita di Pernikahan di Indonesia pun ikut berjuang dengan harta benda kita. Betul kan? Benar kan? Artinya apa? Akidah mengikat kita. Islam mengajarkan kepada kita. Abdurrahman bin Auf ditanya, ambil salah satu rumahku. Apa jawaban seorang pengusaha ini? Aku datang ke Madinah bukan cari rumah. Kalau tidak punya istri, ada lagi sahabat yang berkata, aku punya istri 3. Mohon maaf ibu. Oh, mohon maaf, aku punya istri 3. Bahasa kita hari ini, yang satu istriku masih muda, yang satu lagi 40 kurang lebih umurnya, yang satu sudah tua 60 tahun. Bukannya sahabat Ansor mengatakan, aku ceraikan yang 60 tahun, kau jadikan binimu. Tidak. Tapi apa yang diucapkan oleh sahabat Ansor? Kau pilih di antara satu, mana yang kau suka, akan aku ceraikan dia, agar kau bahagia di Madinah. Itu namanya ta'akhi, menyatukan. Bagaimana Islam ini berjaya di Madinah. Tapi jawaban seorang pengusaha kaya Abdurrahman bin Auf, sahabat, aku datang ke Madinah bukan karena harta, aku datang ke Madinah bukan karena wanita. Tadi disampaikan pesan oleh ayahanda saya. Ayahanda saya berpesan tadi, ingin Canggung pun berpesan kepada beliau. Dan pesan ini juga dari Nabi Muhammad, dari Abdurrahman bin Auf. Saya bukan mencari harta dan bukan mencari wanita. Saya hanya mencari ridho Allah. Berjuang apa kata beliau? Tunjukkan kepadaku duluni aina suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah ini kalau otak dagang itu Pak, kalau otak pedagang itu, dia pasti di mana ada pasar datang dia. Dan saya yakin Abdurrahman bin Auf ini keturunannya orang Minang semuanya. Sama-sama berdagang. Karena orang Minang ini saya lihat orang Panidahan, 5 bumi dipijak, di situ tanah dikaplingnya. Betul nggak? Benar nggak? Itu hebatnya orang Panidahan, orang Minangkabau. Dan Anda tahu dari Sabang sampai Merauke, ceramah ke Hong Kong, ke Korea, ke Singapura, ke Taiwan, ke Kanada, pasti bersokong rumah makan awak, bersokong orang awak, bahkan orang Panidahan. Artinya apa? Prinsip hidup mereka tidak mau kalah dengan siapapun. Bahkan di Mano, Sino, bukan Ruko, pasti orang Minang 5 langkah di Ruko. Dia kaki 5. Alhamdulillah. Dan saya yakin orang Minangkabau, orang Panindahan keturunan Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Tidak mau menyusahkan orang. Tundukkan kepada pasar. Ketika ditunjukkan pasar, apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf survei apa yang cocok aku jual, aku dagang. Akhirnya apa? Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf kembali kaya seperti awal di Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Beginilah cara bagaimana Rasulullah menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Pertama, yang kedua, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika pertama hijrah? Binaul masjid, membangun masjid. Nah, sekarang ayahanda saya membangun surau. Ya, ini surau sudah lama. Dan permintaan beliau tadi, perantau kita orang-orang kaya, yang kalian cari di rantau itu, yang kalian kumpulkan di rantau itu, tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Seandainya engkau tidak mengeluarkan di jalan Allah, betul kan? Setuju kan? Kalau ingin berhasil di
berlipat gandakan. Wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba. Hadis kursi. Allah akan bantu seorang hamba apabila hamba itu suka membantu orang lain. Ini kesempatan bagi kita untuk membantu beliau perjuangan ini yang sudah panjang. Dan saya dulu sering mandi di sini. Ayanda, aku mandi mampu harus dulu. Masih ingat aku dulu ketik-ketik di hari ano. Mama aku udah balik dulu. Kalau lonceng bos lari aku dari tampaknya kok. Alhamdulillah ini jadi ustaz kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kebahagiaan. Artinya apa? Masjid inilah sentral, markas untuk menyatukan umat Islam sedunia. Ya, saya pernah menyampaikan di depan orang-orang besar, Indonesia ini tidak akan pernah berhenti bencana musibah kalau seandainya kita tidak perbaiki sholat berjamaah. Saya pernah menyampaikan, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki keluargamu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu. Artinya apa? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Inilah markasnya surau atau masjid. Dan saya merindukan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang saya rindukan hari ini? Saya merindukan subuhnya orang pernikahan sama dengan sholat Jumatnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau itu sudah terjadi, saya yakin akan lahir orang-orang hebat dari pernikahan. Akan lahir dari pernikahan seorang presiden yang hafal Quran. Akan lahir dari pernikahan seorang presiden yang bisa khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang mustahil. Sudah dibuktikan satu kader Sumatera Barat yang hari ini beliau belum datang, kita tunggu kedatangannya. Beliau di mana-mana baca Quran. Di bandara saya kenal dengan beliau, saya tahu dengan beliau, dan beliau pun pernah mengundang saya ketika wali kota Padang. Ya, dan saya tahu beliau tawaduknya, senyumnya, yang memikat saya itu senyumnya. Saya aja terpikat, apalagi Dando. Halo, halo, saya ini terpikat Pak pada senyuman beliau, tapi beliau belum sampai lagi. Tidak apa-apa lah, karena beliau belum sampai, makanya saya berani ngomong. Jadi ayah muda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, demi Allah, saya ingin di pernikahan ini sama dengan tujuan beliau membangun surau, membangun madrasah tarbiyah Islamiyah ini apa? Agar orang pernikahan, anak-anak muda pernikahan cerdas, pintar, beriman dan bertakwa. Ciri yang bertakwa itu apa? Ciri orang bertakwa itu apa? Memakmurkan masjid. Ciri orang beriman itu apa? Memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Artinya apa? Kalau ada orang pernikahan yang makmur masjid gara-gara ini, berarti tidak beriman. Apa namanya? Munafik. Ambo pernah diundang ke Hong Kong, mau cari tuan masih Israel kata. Ode yang mau kalau datang gubernur, dia bayar. Ode yang mau, dia berhenti. Datang beliau ke selain pelajar kau. Ambo pernah diundang ke Hong Kong. Tahu Hong Kong tahu? Hong Kong lagi omilin. Jadi hati sedikit. Kalau dari Jakarta Hong Kong itu bapak-bapak, ibu-ibu 4 jam naik pesawat. Ambo ke Hong Kong dalam setahun 3 kali. Dulu sebelum corona, gara-gara corona batal ekspor itu. Tapi ada hikmahnya. Ini yang mau pernikahan. Alhamdulillah. Semuanya ada apa? Ada hikmahnya. Tidak usah kita mengeluh berkeluh kesah. Ada hikmahnya semua. Kalau tidak ada corona, mungkin Ramadan namun tidak diberikan. Nah, begitulah cara Allah agar para perantau datang bulan kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambo diundang 2 masjid besar. Pertama Masjid Wancai, Kakek KJRI. Habis zuhur di Masjid Simsasmi namanya. Ketika Ambo ceramah di Masjid Wancai, habis zuhur, Ambo turun dari mimbar. Didatangi seorang mu'alaf, sipit matonya, mirip Ahok, ya, sipit mato beliau. Di panduannya Ambo, akhirnya, wahai bukabillah Ustaz Farel. I love you Ustaz Farel. Aku mencintaimu karena Allah Ustaz.
ceramahmu membuka hatiku. Dia minta bahasa Arab, dia minta bahasa Inggris. Boleh nggak saya bertanya, you from Indonesia Ustaz Oren? Antum in Indonesia? Naam, saya bilang, yes. Boleh nggak saya bertanya? Silakan Tuan. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Pertama pertanyaannya, wahai Ustaz Oren, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya menjawab dengan bangga. Orang Islam terbanyak di dunia, negaraku Indonesia. Setuju nggak? Sepakat tak? Alhamdulillah. Good, right, sahih. Betul, betul. Boleh saya bertanya yang kedua? Silakan Tuan. Saya akan jawab. Apa pertanyaan kedua? Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak menjawab. Kenapa saya nggak menjawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak mau menjadikan negara saya negara orang. Saya tidak mau memburuk-burukkan negara saya negara orang. Saya diam. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati. Kurang ajar kalau dijebaknya saya. Kan dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia itu? Di mana kira-kira? Hei, Bu, di mana? Di mana? Di mana? Indonesia. Kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok? Besok? Besok subuh. Besok subuh pokoknya. Kalau ingin bangkit bangsa ini, kalau ingin Madinah ini bangkit, ya. Kalau ingin Indonesia ini jauh dari musibah bencana, Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, jikalau suatu negeri, suatu bangsa, suatu kampung, suatu desa, suatu nagari, penduduknya aman, beriman. Syaratnya pertama beriman. Beriman itu apa? Beriman itu apa? Subuhnya ke masjid, Pak. Halo? Orang beriman itu subuhnya ke masjid. Orang beriman subuhnya ke masjid. Kalau tidak ke masjid namanya orang munafik. Pertanyaannya Ustaz Oren, apa munafik? Munafik yang tadi semua munafik tapi berdalihkan sedikit. Yang belum paham, kalau apa lebih enggak. Munafik itu ibu-ibu. Kalau kata preman pernikahan, penjilat dan khianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Itu namanya munafik. Tapi orang beriman apa? Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Kalau bahasa Rasulullah munafik itu apa? Idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Apa katanya lagi? Banyak ada di Indonesia pemimpin pendusta, pejabat pendusta. Berarti munafik. Banyak ada ibu pemimpin rumah tangga pembohong. Oh ibu, banyak ada pemimpin rumah tangga pendusta. Banyak. Berarti munafik. Rasul yang ngomong kepada saya. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingat. Berjanji ingat. Apakah berjanji no? Ini berjanji no. Yang pertama harus selesai dulu. Berjanji tadi no, di prank nyawa. Tahu di prank? Kalau bahasa Spanyolnya kok, dikicuh kagaknya. Halo? Dikicuh nyawa. Berarti munafik. Yang ketiga, wa iza tumina khana, kalau diberi amanah jabatan pangkat kedudukan berkhianat. Tapi yang lebih hebat lagi orang munafik gampang melihatnya Bapak Ibu. Kapan? Besok subuh ke surau aja, ke masjid aja suami kita. Kalau udah ke masjid dia berarti munafik. Mohon maaf Pak, ibu-ibu pengen tahu nggak suami munafik? Pengen tahu nggak laki munafik? Besok subuh. Kamu sajinya laki, kalau udah kamu saji berarti saya ingin review suami-suami di pernikahan semuanya meramaikan masjid dan surau. Amin. Karena yang bicarakan tadi surau, ini markas kekuatan Islam Bapak Ibu. Kalau tidak kuat kita, oh iya silakan. Ini ada infak untuk musola. Cocok kok. Ya, silakan. Semakin besar semakin bagus. Ibu-ibu kandung cincin amin buka saja. Nanti tadi buka dia kalau bisa. Kalau bisa nanti kita latih lagi ya. Kalau bisa silakan. Jangan sampai mempermalukan kita. Ya datang ke
ke madrasah tarbiyah Islamiyah kita tidak berinfak. Ambo infak sejuta. Ambo infak sejuta. Ya, silakan. Ambo yakin apa-apa ibu-ibu pejabat tak mungkin sejuta. Jadi itu aku yakin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu, demi Allah, ini masjid, ini surau. Kalau Rasulullah mengatakan man bana masjidan, siapa yang membangun surau dan masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah istana di dalam surga. Jadi ibu, kalau nanti bikinan dia orang laki rumah di pernikahan, di saugo lah, suruh laki waktu di emperan rumah aku dan dia masuk apa? Halo, sampai di mana? Ya, jadi ayah bunda bapak ibu, yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Ini peradaban. Kenapa? Hanya orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Orang beriman. Mohon maaf saya sampaikan, saya malu dengan Indonesia ini, negara saya. Setiap saya keluar negeri, pasti yang dibicarakan apa? Islam terbanyak Indonesia ya. Tapi bohong semua ya. Saya pernah kata itu Pak. Tapi janji nggak ada yang tepat ya. Orang Indonesia itu, saya kalau pernah itu panas kuping saya Pak. Kalau kayak film Indosiar itu, kadua api di sekolah. Itu musik. Cuma saya terdiam, saya tidak, karena nggak mampu saya untuk membalas, karena itu nyata dan terbukti. Ini yang kedua. Jadi bapak ibu, saya pengen berkisah tentang Sauban kayak di Raya. Nggak usah saya bercerita Sauban, karena waktu ya. Yang jelas intinya, saya ingin bagaimana di Paninggahan ini setiap dibangun masjid dan surau, ramaikanlah, makmurkanlah, agar bencana musibah ini tidak sampai ke kampung kita. Demi Allah bapak ibu, demi Allah, kita sering menipu Allah. Saya pernah mengungkapkan, jangan pernah bertanya berapa sering engkau dikecewakan orang dan ditinggalkan orang itu, tapi tanyakanlah berapa sering engkau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering engkau menipu Allah mengaku beriman padahal munafik. Betapa sering engkau membohongi Allah padahal engkau tidak beriman, tapi Allah mengampuni dosa kita. Artinya apa? Ini akhir zaman, cukuplah sudah. Jadi ibu-ibu yang punya suami, besok pagi kewajiban kita adalah, tugas kita adalah menyuruh laki kita ke masjid. Setuju nak? Baru rezeki lancar, musibah, bencana, wabah, virus ini insya Allah akan lari dari kampung halaman kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika baru pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah? Yang ketiga adalah bina usuk,